Dompet kita juga tengah menangis dan butuh pertolongan. Iya, betul. Aku yakin bukan hanya aku saja yang merasakan ini. Pasti kamu juga pernah merasakannya. Iya, Untuk semua. sama-sama kesulitan menagih hutang, mari kita berpelukan. DBM ditonton resah, tak ditonton bikin penasaran. Hai guys, welcome my YouTube channel. Oke, kali ini aku akan mereaction tentang konten dari DBM. Ini konten tentang masak-masak. Resepnya banyak banget, inspirasi yang bisa kalian ikuti untuk resepnya. Tapi aku belum tahu isinya tentang kayak gimana resepnya. So, buat kalian yang penasaran, dan ya aku juga penasaran, langsung aja kita let's go. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe dan like konten ini, karena dukungan dari kalian penting banget buat aku. Oke, thank you. Kemarin Papa Rehan telepon aku, Papa Rehan. katanya nanti hari Sabtu mau ke rumah. Aku beneran bingung banget karena aku nggak tahu kenapa papahnya tiba-tiba mau ke rumah aku. Karena Tunggu. Itu ditempel ke stick es krim gitu. Wah, inspirasi baru nih. Baru tahu. Lanjut. aku beneran pengen kelihatan Mie anak yang goreng. suka masak di rumah. Jadi di sini aku langsung bikinin aja makanan kesukaan papanya Rehan. Karena biar papanya Rehan nyangka kalau aku anaknya rajin banget. Jadi di sini tanpa pikir panjang Nyangkanya aku langsung rajin olah banget. aja makanannya. Padahal tiap hari kerjanya aku cuman tiduran, nonton drakor dan Kerjanya cuma tiduran, nonton drakor. Astaga, ini sebenarnya dia tuh kayak pura-pura biar kelihatan rajin gitu ya di depan Papa Rehan. Nggak berani sebut. Biasanya rata-rata kayak gitu ya cewek-cewek ya. Oke, lanjut. juga makan. Aku jarang bantu-bantu mama di rumah karena di Jarang rumah udah ada bantu-bantu. yang bantu mama aku sekitar 25 orang. Karena udah banyak banget yang bantu. Gila, 25 orang. Hah? Serius? Serius 25 orang? Tunggu. Dia kayak orang kaya tau nggak sih? Kayak konglomerat tau nggak? Iya kan? 25 orang loh guys. Biasanya kalau rumah-rumah biasa kan cuma 1, 2 itu paling banyak ya. 2, 3. Kayaknya ada babysitter gitu ya kan? Ini 25. Ih, gila banget. Lanjut. Mama aku, jadi aku memutuskan untuk berdiam diri aja di dalam kamar sambil menonton opa-opa Korea yang ganteng-ganteng banget. Dan pas aku datang ke dapur, Menonton opa-opa Korea yang ganteng banget tuh kayak gini. Cining. Ini impian cewek-cewek banget ya kan, secara emang ganteng sih. Dan next. dan aku masak sekeluarga beneran kaget banget karena aku beneran gak pernah masak sama sekali. Bahkan Nggak ini pernah masak untuk sama pertama sekali. kalinya aku nyalain kompor. Karena ini Oh, momen langka oke. banget. Jadi satu keluarga aku mengabadikan Momen langkah karena dia tuh jarang masak ya kan. Sekalinya masak tuh kayak ribet banget gitu ya kan. Oke. Ini nggak tahu sih mau dibikin kayak gimana. Lanjut. momen ini. Ada yang foto-foto, bahkan ada juga yang bikin video. Karena aku beneran malu banget, jadi di sini aku masaknya saset banget dan hasilnya beneran enak Saset. banget. Kalian jangan lupa coba di rumah ya, dan jangan lupa Apa itu? untuk nonton live Devi, join sekarang. Apa ini? Kemarin Papa Rehan Itu apa ya? Itu kayak dessert nggak sih? Dessert apa ya? Mungkin sejenis ini. Sejenis ini mungkin ya. Tapi kayaknya enak sih. Lumayan lah ya. Bisa ditiru tuh buat kalian yang gabut di rumah ya kan, pengen coba sesuatu yang unik gitu ya, bisa tiru inspirasi dari resep DBM. Mantap. Lanjut. Urusan hati memang tidak bisa main-main. Apalagi kalau yang dihadapi adalah hati mertua.
kemarahan saja bisa memperburuk suasana. Dan efek kemarahan mertua bisa terasa sampai jangka waktu yang cukup lama. Hari Iya, ini aku dan betul-betul. Markona berencana untuk membuat bistik hati sapi. Kebetulan banget ada seekor Bistik. sapi yang rela menyerahkan hatinya untukku. Kalian bisa lihat bentuk hati. Kebetulan ada sapi yang rela memberikan hatinya untukku. Lanjut. Sangat cantik seperti bunga yang sedang mekar. Urusan hati memang perlu kesabaran tingkat tinggi. Karena hati yang tersakiti efeknya bisa terasa seumur hidup. Apaan sih? Tapi itu bukan sekedar omong kosong. Di sekitaran kita pasti banyak korban-korbannya. Ada yang korban dengan hati, korban hati yang terluka, hati yang dinodai, hati yang Hati yang tersakiti. Hati apa lagi? Oke, lanjut. nanti ada juga korban hati yang tercuri. Tapi Hati yang sepertinya tercuri. untuk yang terakhir itu rasanya tidak sakit dan justru memberikan efek berbunga-bunga di hati. Sepertinya aku bisa memberikan contoh. Siapa pelaku pencuri hati? Ya, pasti Siapa? kalian menjawab Rehan. Dan sepertinya itu Rehan? benar karena Rehan pandai mencuri hati. Aku mulai berpikir, bagaimana kalau Markona dan Rehan aku masukkan ke zona TTM? Sepertinya ini ide yang cemerlang. Aku jadi makin tidak sabar menunggu datangnya Markona. Sudah dari tadi Markona aku download, tapi dia tak kunjung kelihatan. Benarnya intinya adalah seperti ini. Aku akan menjodohkan Markona dengan Rehan supaya mereka berdua itu tetap dekat denganku. Nanti aku akan minta tolong pada Markona untuk menagihkan hutang-hutang Rehan padaku. Dan sebaliknya aku juga akan Ternyata maksudnya biar Markona sama Rehan dekat denganku karena Rehan punya utang. Ada tujuan ternyata di balik selambu. Salah. Di balik batu. Lanjut. minta Rehan untuk melakukan hal yang sama. Ini benar-benar ide yang spektakuler. Sebab kadang-kadang rasanya sungkan kalau mau menagih hutang. Iya, Meskipun betul. kita ingin meminta uang kita sendiri, tapi rasanya teramat sangat sulit. Bahkan Iya, betul. Mau nagih duit kita sendiri aja setengah mati. Ya Tuhan, padahal itu duit kita ya kan. Tapi taruhannya itu kayak taruhan nyawa, taruhan pertemanan, ya kan? Taruhannya juga banyak hal bisa jadi kalau misalkan kita salah ngomong, dia sakit hati, ujung-ujungnya kita diblokir. Padahal kita mau minta duit kita sendiri. Nah itu ribet urusannya kalau kita menagih duit kita sendiri, ya kan? Wah ini sebenarnya udah banyak pengalaman ya di dunia luar sana. Banyak orang yang mengalami hal yang sama seperti itu. Ya bener banget ini. Tapi urusannya apa sih dari hutang-hutang dengan memasak-masak ini? Nggak ada hubungannya sebenarnya. Kayaknya kesannya dia tuh lagi masak tapi sambil curhat. Ya biasanya cewek juga kayak gitu sih. Lanjut. seringkali kita justru harus mendengarkan keluh kesah mereka tentang duit. Harus ikut-ikutan nangis bombay dan pura-pura menerima kenyataan kalau mereka tidak bisa membayar hutang. Sementara kenyataannya Bener banget ini. Astaga, ini bener banget. Soalnya mereka kadang juga, aku belum ada duit, aku lagi susah ini, aku lagi ini, lagi itu, lagi ini, lagi itu. Sebenarnya juga aku ini, banyak hal, banyak alasan ya kan. Jadi kita harus bersimpati kesannya. Kita harus bersimpati, harus ikut sedih dan segala halnya. Padahal kita juga lagi susah ya kan. Lah sekarang logikanya, kalau misalkan kita menagih hutang, menagih duit kita sendiri, berarti kita juga lagi butuh duit itu ya kan. Bener banget ini. dompet kita juga tengah menangis dan butuh pertolongan. Iya, betul. Aku yakin bukan hanya aku saja yang merasakan ini. Pasti kamu juga pernah merasakannya. Iya, Untuk semua. sama-sama kesulitan menagih hutang, mari kita berpelukan. DEBM ditonton resah, tadi tonton bikin penasaran, kini tersedia di semua sosial media. Oke, ini bikin bistik dia. Pagi-pagi banget, Bu RT udah datang ke Bikin rumahku bistik. membawa sesuatu. Katanya Bu RT dikasih tulang belulang yang sangat banyak oleh besannya yang habis hajatan. Karena gigi Bu RT udah ompong semua, jadinya tulang ini dikasihkan ke aku untuk dimasak. Aku Sebentar. Karena gigi Bu RT sudah ompong semua, jadi tulang-tulangnya dikasihkan ke dia. Tapi sebenarnya ini mau dibuat apa? Emang tulang bisa dimakan? Aku nggak mau sebut ya. Karena biasanya yang suka tulang-tulang gitu kan. Oke, lanjut.
segera mendownload Markona untuk datang ke rumahku. Sebab Bu RT tadi sempat bilang, kalau aku berhasil menyulap tulang belulang ini menjadi makanan yang bisa digigit, maka aku akan diberi hadiah. Bu RT berjanji akan memberiku hadiah butiran-butiran padi sebanyak 1 karung. Aku sudah membayar. Butiran-butiran padi 1 karung hadiahnya. Oke, lanjut. Kan dengan riang gembira. Kalau Apa itu? hadiahnya nanti aku akan bagi 2 dengan Markona. Dan nanti rencananya karena kami udah punya stok biji padi yang banyak, aku dan Markona bisa libur jualan. Kami bisa jalan-jalan. Sebentar, baik banget ya sama Markona ya kan. Jadi kalau misalkan dia udah dapat hadiahnya, dia mau jalan-jalan sama Markona, mau libur jualan. Ke Lanjut. mall untuk healing. Markona datang terbirit-birit dengan membawa sebuah catatan resep. Markona bilang ia dapat resep itu dari sebuah video di sosial. Yang admin-adminnya suka banget numpukin cucian piring. Ya ampun, gak pakai lama kalian pasti bisa menebak admin siapa itu. Siapa? Gak pakai lama, DBM. Aku dan Markona segera masak untuk menyulap tulang-tulang Adminnya ini DBM. menjadi makanan yang bisa digigit oleh Bu RT. Apakah kalian tahu nama makanan ini mirip banget dengan perasaanku ke Rehan? Apa? Namanya Cito, yaitu cinta tulus. Citu. No. Aku harus segera move on dari Rehan. Citu, cinta tulus. Sebentar, kamu mau jadi apa sebenarnya? Si Rehan kan punya Markona ya? Dasar. Move on. Jangan sampai Rehan menghantui pikiranku ini. Aku harus terus-menerus mengingat hutang-hutang Rehan supaya aku bisa benar-benar move on dari Rehan. Iya, Akhirnya benar. aku dan Markona berhasil membuat makanan yang bisa digigit. Aku yakin meskipun gigi Bu RT minimalis, dia pasti mampu menggigit makanan-makanan Minimalis. ini. Dan satu hal yang lebih membahagiakan, bisa mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh Bu RT. Aku yakin ibu mertuaku pasti akan bangga dan tenang hatinya. Karena menantunya yang spek bidadari ini punya stok biji padi yang sangat banyak di rumah. Entah mengapa ibu mertuaku seperti itu. Ibu mertuaku bakalan full senyum kalau aku punya stok biji padi yang banyak di rumah. Full senyum. Lain banget dengan aku yang bakalan full senyum and no worry kalau dompetku penuh terisi duit. Bener Gak banget. terasa daganganku dan Markona sudah siap. Aku juga siapkan minuman yang segar biar hati Bu RT jadi BBM ditonton resah, tadi tonton bikin penasaran, kini tersedia di semua sosial media. Keren. Ini enak banget, ini bener-bener enak. Enak banget. Bener-bener enak. Itu kayak kesannya dia bikin ayam lagi, tapi diolah ayamnya yang lebih lembut karena gigi Bu RT minimalis. Dia bilangnya begitu, ya kan? Tapi itu dibalurin sama ini ya, tepung roti. Jadi kesannya kayak lebih manis lah ya. Kayak ya, namanya juga inspirasi. Jadi kayak ini bagus banget buat kalian yang mau nyontoh resepnya. Nanti aku kasih linknya di deskripsi aku. Bener-bener enak, kalian bisa nyontoh ini. Ya, sejauh ini buat aku yang pertama kali nge-reaction dari DBM, lagi aman-aman aja ya perasaan aku ya. Karena memang dia lagi mode curhat, jadi lagi aman-aman aja, gak bikin kita emosi ya kan. Nggak tahu kalau nextnya bakal ada sesuatu yang bikin kita emosi, lain cerita. Tapi sejauh ini sambil dia curhat juga kayaknya masakannya juga enak sih, jadi kalian bisa nyontoh. Dan buat kalian yang suka dengan konten ini, jangan lupa like dan subscribe di bawah ini di tombolnya, oke? Dan buat kalian yang suka dengan DBM, karena dia punya banyak banget inspirasi resep-resep masakan yang enak-enak, kalian bisa kunjungi channelnya, ada di deskripsi aku juga. Dia punya banyak sosmed, tapi aku tunjukin yang di YouTube-nya dulu aja ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga kalian semua terhibur dan urusan bercurhatan dengan DBM. Dan buat kalian yang mau curhat juga boleh curhat di komen bawah ini. Oke, akhir kata aku tutup dulu. See you, bye-bye.